Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video micro teaching mahasiswa atas nama Anafika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya siapa? Oh, Mbak Adinda, silahkan dipimpin doa dulu ya sebelum belajar. Silahkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Adinda. Sebelumnya, seperti biasa kan Ibu absensi terlebih dahulu ya. Adinda Fika Rahmadani, Hadir. Anton Endrajaya, Hadir. Enti Kusmawati. Hadir. Ya, alhamdulillah berarti hari ini hadir semua ya, tidak ada yang absen. Sebelumnya ada yang masih ingat materi minggu kemarin tentang apa? Lupa, Bu. Lupa. Ya sudah Ibu ulang sekali lagi, Ibu ingatkan kembali ya. Ya, Bu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai hukum pewarisan sifat, yang mana kita belajar ada dua hukum ya. Yang pertama adalah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, perkawinan antara monohibrid atau satu sifat beda dan dihibrid atau dua sifat beda, yang mana gen daripada parental atau orang tua itu bisa menurun ke anaknya karena adanya perkawinan. Nah, bagaimana jika parental tersebut juga memiliki kelainan? Apakah bisa menular kepada anaknya? Nah, itu akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar apa? Kelainan sifat yang diwariskan pada manusia. Betul, kelainan sifat yang diwariskan pada manusia. Nah, tujuannya kita belajar hari ini itu untuk apa? Yang pertama, menganalisis mekanisme pewarisan kelainan sifat-sifat pada manusia. Jadi kita nanti akan membahas setidaknya 4 jenis kelainan, yaitu ada albino, buta warna, hemofilia, dan juga kanker. Dan yang kedua adalah membuat bagan persilangan. Jadi bagan persilangan yang mungkin terjadi atau bagan perkawinan yang mungkin terjadi daripada penderita-penderita kelainan-kelainan tersebut. Nah, nanti kita akan memperkirakan kira-kira bagaimana nanti keturunannya, anaknya, apakah akan menderita sakit yang sama dengan orang tua ataukah tidak. Seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama ini adalah contoh penderita albino, yang ini. Nah, coba diperhatikan, kira-kira ciri-cirinya seperti apa penderita albino? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Ya, gimana? Coba Mbak Dinda. Kulit putih. Iya, selanjutnya. Rambut putih. Iya, kulit putih, rambut putih. Nah, ini kira-kira kenapa? Nah, dikarenakan penderita albino ini tidak mempunyai enzim tirosinase, yang mana enzim tersebut jika tidak diproduksi oleh manusia, maka akan menjadikan kulit kita tidak mempunyai pigmen warna, yaitu akan berwarna putih, rambutnya pirang ya, seperti jerami, kemudian warna matanya juga merah. Nah, agar kita lebih paham mengenai materi ini, Ibu akan membentuk menjadi 2 kelompok besar ya. 2 kelompok besar saja. Nanti silahkan mengelompok masing-masing. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silahkan nanti membentuk kelompok dan akan Ibu bagikan lembar kerjanya seperti ini. Nanti setelah Ibu bagikan, akan Ibu jelaskan mekanisme kerjanya. Begitu ya. Sudah membentuk kelompok semuanya? Sudah, Bu. Sudah. LKPD-nya sudah diterima? Sudah. Sudah. Nah, akan Ibu jelaskan ya. Ya, Bu. Yang pertama, di sini ada alat dan bahan dan juga ada tujuan, bisa dibaca ya, ini masih mudah. Kemudian yang D, langsung ke poin D, yaitu hipotesis. Nah, di sini Ibu sediakan 3 gambar dan 4 pertanyaan. Nah, silahkan di bagian yang D ini nanti dikerjakan tanpa membuka buku atau tanpa menggunakan literatur, hanya pengamatan teman-teman semuanya, kemudian didiskusikan bagaimana kira-kira. Seperti itu ya. Seperti perintahnya, jawablah pertanyaan di bawah ini hanya berdasarkan pendapat kalian tanpa melihat literatur yang ada. Jadi jangan buka buku dulu, begitu ya. Ya, Bu. Kemudian yang selanjutnya ada tabel kegiatan.
ada kolom nama kelainan, karakteristik, dan bagan penyilangan. Nah, nama kelainannya ini ada Ibu buat 4 kolom. Akan kita isi dengan albino, buta warna, hemofilia, dan juga apa tadi? Kanker. Kanker, betul. Kemudian karakteristiknya. Karakteristik itu adalah ciri-ciri. Misalnya albino tadi, kulitnya berwarna putih, Matanya kemudian merah. rambutnya pirang, matanya berwarna merah, begitu ya. Kelopak matanya itu hampir keseluruhan berwarna merah. Itu berarti karakteristik. Dan nanti gimana karakteristiknya dari hemofilia, dari buta warna, seperti apa? Nanti dituliskan di kolom yang ini. Kemudian di sebelah sini ada bagan penyilangan. Nah, bagan penyilangan itu berisi nanti adalah perkawinan yang mungkin terjadi dan bagaimana kira-kira keturunannya. Nah, seperti itu. Di antara para pembawa sifat atau kelainan turunan ini. Jadi gimana kalau misalnya orang tuanya nanti normal atau normal karier disilangkan dengan albino, nanti anaknya akan seperti apa? Nah, bagian perkawinan yang mungkin terjadi itu nanti dibuat di sebelah sini. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Kemudian yang F, analisis. Nah, ini ada 4 pertanyaan. Nah, yang bagian F ini nanti silahkan anak-anak semua membuka literatur yang ada. Nah, literaturnya yang mana? Silahkan dibuka buku paketnya yang kelas 9, yang semester 2. Ada yang lupa membawa? Bawa semua? Bawa. Bawa ya. Nah, dibuka nanti halaman 75 sampai 79 yang bagian D, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Nah, di sini nanti ada referensi yang bisa dijadikan acuan untuk menjawab yang bagian F. Kalau misalnya ada yang membawa buku lain juga boleh digunakan. Seperti itu ya. Ya, Bu. Silakan dibaca. Kemudian yang G itu kesimpulan. Kesimpulan daripada hipotesis yang bagian D tadi, yang teman-teman nggak boleh buka buku tadi, disambungkan dengan yang bagian analisis, dengan yang sudah dicocokkan dengan literatur atau teori yang ada. Gitu ya. Ya, Bu. Nanti selesai mengerjakan, langsung presentasi. Presentasi maju satu-satu. Nanti perwakilan tiap kelompoknya dan kelompok lainnya mengomentari. Begitu ya. Ya, Bu. Sudah bisa dipahami? Bisa ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu selama 35 menit berdiskusi dan 20 menit untuk menyalin ya. Silakan. Baik, waktunya sudah habis. Ada yang belum selesai? Selesai semua. Sudah semua. Nah, silakan yang mau maju kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? 2. Kelompok 2, silakan kelompok 2 maju perwakilan. Kemudian akan dikomentari oleh kelompok 1. Begitu ya. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Bagaimana kira-kira kelompok 1 ingin mengomentari kelompok 2? Penampilannya, ataukah mungkin tadi ada yang kurang jelas? Silakan. Sudah cukup? Ya. Terima kasih kelompok 2, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 1, silakan Mas Endra, silakan. Ya, terima kasih kelompok 2. Kelompok 1, silakan mengomentari. Sudah jelas? Sudah. Terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Sudah sangat luar biasa sekali, sudah berani menyampaikan hasil pengamatannya. Nah, setelahnya akan Ibu bahas evaluasi dari hasil yang tadi ya. Nanti jika ada yang keliru, silahkan dibetulkan. Yang pertama adalah di pertanyaannya, apakah kelainan albino, buta warna, hemofilia, dan kanker adalah jenis suatu penyakit? Apakah suatu penyakit? Nah, kalau yang albino, buta warna, dan juga hemofilia itu merupakan jenis suatu kelainan yang diturunkan. Nah, sedangkan kanker itu merupakan jenis suatu penyakit akibat adanya pertumbuhan yang abnormal, adanya mutasi. Nah, itu menjadi suatu penyakit. Kemudian yang kedua, apa penyebab albino, buta warna, hemofilia, dan kanker? Nah, penyebab albino, buta warna, hemofilia atau kelainan tersebut itu adalah dikarenakan adanya turunan dari sifat bawaan orang tua ataupun parentalnya. Sedangkan kalau kanker ini ada 5-10% genetik dan yang lainnya dipengaruhi daripada sinar gamma, sinar ultraviolet, kemudian zat-zat makanan yang kita makan yang berbahaya,
Nah, makanya ibu himbau, ibu sarankan untuk berhati-hati dalam memilih makanan, begitu ya. Kemudian, apakah albino, buta warna, hemofilia, dan kanker menular? Keempatnya tidak menular. Tadi ada yang menjawab menular di salah satu kelompok, nanti silahkan dibetulkan, begitu ya? Ya, Bu. Itu tidak menular. Nah, kemudian kalau kanker itu juga beberapa sumber menyatakan bahwa penyakit tersebut tidak menular, gitu. Karena memang didominasi oleh adanya pertumbuhan abnormal atau mutasi sel yang tidak wajar. Kemudian bagaimana albino, buta warna, dan hemofilia dan kanker dapat diderita oleh manusia? Adanya keturunan daripada orang tua atau genetik. Nah, kalau yang kanker itu juga ada karena sinar gamma, sinar UV, kemudian pola hidup yang tidak sehat. Nah, seperti itu kira-kira. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, di sini juga ibu berikan contoh bagian perkawinan penderita albino yang mungkin terjadi. Penderita albino itu biasanya disimbolkan dengan A kecil, begitu ya. Kalau yang normal itu A besar, dan yang karier itu A besar, A kecil. Nah, di sini contohnya adalah apabila ada seorang wanita normal karier atau normal tapi pembawa sifat ya. Disilakan dia laki-laki albino, maka keturunannya adalah 50% albino dan 50% normal karier. Nah, nanti bisa dipahami juga contoh yang bawahnya, ibu buat 2. Kemudian, ini coba contoh penderita buta warna. Ya, ini nomornya berapa? Kelihatan? Berapa? 12. Selanjutnya? 33. Betul. Selanjutnya? 38. Betul. 51. Iya. 69. Betul. 74. 74, betul. Jadi kelas ini ibu harap tidak ada yang buta warna ya. Jadi buta warna itu juga ada 2, yaitu buta warna total dan buta warna parsial atau sebagian. Nah, buta warna total itu artinya kita hanya mampu melihat warna putih dan warna hitam saja, betul. Nah, kalau buta warna sebagian, kita hanya tidak mampu melihat warna-warna tertentu. Misalnya, kita nggak paham nih warna hijau, warna biru, warna merah, cuman warna-warna tertentu saja, begitu ya? Ya, Bu. Nah, di sini juga ibu telah menambahkan genotip dan fenotip dan juga jenis gamma daripada buta warna. Nanti PPT-nya akan ibu share, nanti bisa dipelajari ya. Dan di sini juga ada contoh bagian perkalian buta warna, yaitu jika seorang perempuan atau wanita normal karier menikah dengan laki-laki buta warna, hasilnya akan 25% wanita normal, 25% wanita buta warna, 25% laki-laki normal, dan 25% laki-laki buta warna. Nah, nanti akan ibu share sehingga bisa dilihat lebih jelas lagi. Kemudian ada penderita hemofilia. Nah, hemofilia tadi itu adalah betul yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, kesulitan tubuh untuk membekukan darah. Kenapa? Karena penderita tidak memiliki zat anti hemofilia globulin sehingga tidak bisa memproduksi tromboplastin, yang mana tromboplastin itu merupakan substansi penting ketika kita terluka agar bisa membeku dengan cepat lukanya tadi itu. Substansi penting dalam pembekuan darah. Nah, kalau menderita hemofilia tidak memiliki itu sehingga darahnya itu terus keluar, gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Ini contoh bagian perkawinan fenotip anak yang lahir dari perkawinan laki-laki hemofilia dengan wanita karier atau wanita pembawa sifat. Nah, ini hasilnya di sini. Keturunan F1-nya fenotipnya adalah wanita normal karier, wanita hemofilia, laki-laki normal dan laki-laki hemofilia. 25%, 25%, 25%, 25% jadi ya. Dan yang terakhir adalah kanker. Nah, kanker itu merupakan sebuah perkembangan dari sel tumor, yaitu sel-sel yang membelah dengan tidak terkendali. Nah, jadinya seperti ini gambarnya. Nah, akibatnya itu karena apa? Karena infeksi virus, bisa juga karena zat kimia berbahaya, seperti itu. Jadi kita harus menjaga pola makan kita, menggunakan sunscreen, jangan berlama-lama di bawah matahari, begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada, cukup jelas. Nah, sebagai pengayaan tugas selanjutnya, maka ibu akan menugaskan untuk minggu depan membuat poster ya.
bisa digambar, bisa lewat desain, yaitu isinya tentang kelainan-kelainan dari penyakit atau sifat turunan dari orang tua. Ya, bisa kanker, bisa yang tadi juga bisa ditambahkan dengan referensi yang lainnya. Begitu? Jelas? Jelas. Jelas. Nah, karena waktu sudah menunjukkan bel pulang sekolah, nah silahkan jika ada pertanyaan disampaikan terlebih dahulu. Ada? Tidak. Tidak ada, betul, sudah jelas ya. Jika tidak ada, maka akan Ibu tutup pertemuan pada siang hari ini. Silahkan kembali ketua kelasnya Mbak Dinda untuk memimpin doa pulang sekolah ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mbak Dinda. Kita tutup semuanya. Hati-hati di jalan kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.